Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat sore hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, untuk kita bisa datang beribadah, melayani Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya anak-anak kita mau memanfaatkan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk kita beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, pada saat sore hari ini kita akan mulai kebaktian. Tante undang kita semua datang bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian Bapa ku datang padamu. Dengan sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan, ya. Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala limpah berkat, kasih setia, anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan, keberadaan kami saat ini semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan dan mendengar firman-Mu. Biarlah waktu ini boleh kami gunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan, untuk kami boleh beribadah menyembah Engkau. Tuhan, tolong urapi kami semua dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya, supaya kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, jikalau ada kuasa setan, kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami dalam beribadah, baik lewat roh main-main, roh tidak sungguh-sungguh, roh malas, bersatu hati Tuhan, kami memanggil nama-Mu yang berkuasa. Hai setan, engkau pergi dari hati kami semua. Kuasa darah Yesus yang boleh menolong kami, menyucikan kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mulaikan ibadah kami dan dengan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk anak-anak. Kita akan angkat pujian Jalan dengan Yesus, jalan sertanya tiap hari.
menjadi kerinduan kita semua ya, hati kerinduan tante, kerinduan anak-anak sekolah minggu semua, bahwa hari demi hari kita rindu untuk senantiasa berjalan bersama dengan Yesus, dalam suka, dalam duka ya, kita senantiasa mau berjalan bersama Yesus. Kita akan angkat pujian ini kembali sambil bangkit berdiri dan lebih semangat lagi ya. Jalan dengan Yesus, jalan dengan Yesus, jalan dengannya setiap hari, tak pernah sendiri dan tak pernah ditinggalkannya. Tiada takut dan gentar, Dia sertaku. Jalan dengan Yesus, bahagia selalu. Lagi jalan dengan Yesus, jalan dengan Yesus, jalan dengan Dia tiap hari, tak pernah sendiri dan tak pernah ditinggalkannya. Tiada takut dan gentar, Dia sertaku. Jalan dengan Yesus, bahagia selalu. Sekali lagi, jalan dengan Yesus, jalan dengan Yesus, jalan dengan Dia tiap hari, tak pernah sendiri dan tak pernah ditinggalkannya. Tiada takut dan gentar, Dia sertaku. Jalan dengan Yesus, bahagia selalu. Puji Tuhan, jalan dengan Yesus, bahagia selalu. Silakan duduk anak-anak. Kita sambung dengan pujian Goliat datang dengan membawa pedang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Diayunkan mengalih-alihnya, tas Goliat mati, bersorak victory. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Diayunkan mengalih-alihnya, tas Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Diayunkan mengalih-alihnya, tas Goliat mati, bersorak victory. Puji Tuhan. Anak-anak, sekarang kita akan dengar pengumuman. Pengumuman seperti biasa ya anak-anak ya. Setiap hari Minggu di gereja, kalau di Malang ada ibadah secara offline, anak-anak bisa hadir di gereja setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan anak-anak yang di Surabaya jam 9.15 sama dengan yang di Medan juga jam 9.15 pagi, kemudian di Malang jam 10 dan di Jakarta jam 4 sore. Anak-anak yang mengikuti orang tua beribadah ya, diharapkan untuk tidak mengganggu orang tua ya, yang tertib, jangan mengganggu orang tua dalam beribadah baik pada hari Selasa maupun hari Kamis. Juga anak-anak yang setiap kali datang beribadah sekolah minggu maupun secara online, anak-anak tetap harus berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian anak-anak, ringkasan firman Tuhan pada hari Minggu secara online, anak-anak bisa lihat di link YouTube ya. Kalau ada tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Dan secara online anak-anak bisa ikuti ibadah sekolah minggu setiap sore, hari Minggu sore jam 4 sore. Puji nama Tuhan anak-anak, sekarang kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Tante mengundang kita semua datang bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Mari Tuhan Berfirmanlah ya. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap
kepada Tuhan. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, ini yang menjadi kerinduan kami, anak-anak sekolah minggu, bahwa kami bisa menjadi seperti Samuel kecil Tuhan, yang senantiasa taat dengar-dengaran dan menyenangkan hati Tuhan. Demikian pula jikalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau urapi setiap kami, baik Tante Irma yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman yang kami terima sungguh-sungguh boleh menjadi berkat Tuhan, boleh menjadi benih yang jatuh di tanah hati yang baik, sehingga bisa berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala kuasa setan, roh iblis yang mengganggu kami dalam mendengar firman-Mu. Bersatu hati kami usirkan, hai setan, pergi dari ruangan hati kami. Darah Yesus yang berkuasa menolong, menjamah kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saat sore hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari kisah seorang tokoh yang sangat terkenal ya, tokoh dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama yang sangat terkenal. Tante yakin dan percaya bahwa anak-anak sering sekali mendengar nama ini ya. Cluenya atau petunjuknya ya, dia seorang remaja, boleh dibilang seorang remaja yang sangat pemberani, dan dia dikenal terutama tentang kisahnya ketika dia melawan seorang raksasa Filistin, ya, raksasa Filistin yang sangat besar, dan dia seorang remaja yang masih kecil tetapi dia bisa mengalahkannya. Siapa dia? Ya, dia adalah Daud, ya. Tante percaya bahwa anak-anak pasti sering sekali mendengar nama Daud, ya, mendengar cerita tentang Daud. Ya, tetapi tidak ada salahnya kita juga kembali mendengar firman Tuhan dari kisah Daud ini ya. Daud banyak kisahnya, ada Daud diurapi menjadi raja, ada Daud bersama dengan Yonatan, ada Daud yang dibenci dan dikejar-kejar oleh Raja Saul, juga ada Daud jatuh dalam dosa. Tetapi salah satu yang terkenal adalah Daud melawan Goliat ya. Judul firman Tuhan kita pada saat sore hari ini adalah Daud melawan Goliat. Dan kita bisa baca nanti kisahnya di seluruh 1 Samuel pasal yang ke-17 ya. Satu pasal itu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-58. Tetapi nanti kita tidak akan baca semua, hanya beberapa ayat yang akan kita baca ya. Kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai yang ke-58. Daud melawan Goliat ya. Puji Tuhan. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam cerita, Tante ingin menunjukkan kepada kalian profil ya, kedua tokoh kita pada saat sore hari ini. Ya, itu gambarnya. Jadi cerita sore hari ini adalah tentang Daud melawan Goliat. Kalau anak-anak lihat ya, yang di sebelah kanan itu adalah Goliat yang besar. Tentang Goliat, dia adalah seorang Filistin ya. Dia bagian dari tentara Filistin, bangsa kafir ya anak-anak ya. Dia seorang yang sangat tinggi, tingginya melebihi ukuran orang normal pada umumnya ya. Kita mencatat dia tingginya sekitar 6 hasta sejengkal ya. Itu kalau di satu hastanya kurang lebih 45 cm. Kalau dikali diukur dalam meter, dia kurang lebih setinggi 3 meter ya anak-anak ya. Tante belum pernah ketemu orang secara langsung yang tingginya sampai 3 meter anak-anak. Jadi dia tinggi sekali, lebih tinggi dari ukuran orang normal, orang dewasa pada umumnya. Dan dia bukan hanya tinggi tetapi juga besar ya, terlihat kuat, gagah sekali. Makanya ada yang bilang dia seperti raksasa karena dia sangat tinggi. Kemudian
Goliat juga seorang prajurit dari sejak muda. Jadi memang mungkin karena dari sejak muda dia sudah terlihat menonjol dengan postur tubuhnya yang besar, ya, dia menjadi prajurit dari sejak muda. Jadi pengalamannya menjadi tentara, menjadi prajurit sudah sangat banyak, ya. Kemudian ketika menghadapi bangsa Israel, khususnya berperang melawan Daud ini, dia juga dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Ada pedang, ada tombak, ada lembing, ada tameng, ya, perisai yang dibawa oleh pasukan-pasukan lainnya di depan dia. Jadi komplit sekali, dan memang dia sudah bersiap untuk berperang, ya. Kemudian dari perlengkapan yang dipakainya juga sangat lengkap. Ada baju jirah, perunggu, ya, tebaga, ada dari kepala, kemudian dari kaki, semua lengkap, ya. Memang betul-betul baju yang dipakai perlengkapan untuk berperang. Kemudian hal lain tentang Goliat adalah tidak ada pasukan Israel yang mau melawan, tidak berani lebih tepatnya, ya, karena dia memang terkenal sekali, ya. Dia adalah andalan. Kalau di dalam bangsa Filistin, tentara Filistin, dia adalah andalan, ya. Kemudian kita lihat tentang Daud. Siapa Daud? Ya, Daud adalah anak bungsu dari Bapak Isai. Bapak Isai mempunyai 8 orang anak laki-laki, dan Daud adalah anak bungsunya. 3 orang anaknya yang pertama, jadi kakak-kakak Daud yang pertama, kedua, ketiga juga menjadi tentara, bagian dari tentara Israel. Dan Daud, dia adalah anak yang bungsu. Kemudian pekerjaan Daud, kalau tadi Goliat itu adalah prajurit sejak muda, Daud ternyata hanya seorang gembala domba, anak-anak, ya. Dia yang setiap hari pekerjaannya mengembalakan kambing domba ternak ayahnya. Kemudian secara persenjataan, Daud ketika melawan Goliat hanya membawa umban dan batu. Batu itu pun dia ambil, dia pungut dari sungai ketika dia ada di lembah Terbantin ketika hendak melawan Goliat. Yang selanjutnya, anak-anak, Daud tidak memakai perlengkapan baju apapun, ya, anak-anak, ya. Kalau tadi Goliat memakai baju jirah, baju yang lengkap dari kepala sampai kaki, Daud tidak memakai. Ya, nanti ada ceritanya kenapa kok Daud tidak memakai baju yang baju perlengkapan untuk berperang, ya. Kemudian Daud juga merupakan satu-satunya orang yang berani melawan Goliat, ya. Jadi itu adalah kedua profil, ya, profil dari kedua tokoh kita, ada Daud dan Goliat. Sekarang kita masuk dalam cerita, anak-anak. Jadi pada satu saat, anak-anak, ya, bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin hendak berperang. Dan Bapak Isai, karena ada 3 anaknya, ya, 3 kakak tertua dari Daud, ikut bagian dari tentara Israel yang menghadapi tentara Filistin, dia merasa khawatir. Bagaimana kabar anak-anakku di medan perperangan, ya? Itu sebabnya suatu saat Bapak Isai menyuruh Daud untuk membawa gandum, roti, makanan-makanan untuk dikirim kepada kakak-kakaknya di lembah Terbantin. Lembah Terbantin adalah tempat di mana bangsa Israel dan bangsa Filistin akan berperang. Lanjut, kemudian ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang bersama dengan tentara-tentara Israel yang lain, ya. Anak-anak, bangsa Israel akan berhadapan dengan bangsa Israel, dengan bangsa Filistin. Mereka akan berperang. Nah, itu, ya. Jadi di lembah yang di bukit yang satu ada bangsa Israel, kemudian yang di sebelah sana ada bangsa Filistin. Mereka akan berperang di lembah Terbantin. Selanjutnya, kemudian anak-anak, ya, ini tadi, ya, bahwa pasukan Filistin mempunyai seorang pendekar, seorang andalan, seorang jagoan yang sangat terkenal karena dia besar, kuat, gagah, ya, raksasa Goliat. Dan karena mungkin karena kekuatannya, kekuasaannya, ya, Goliat menantang bangsa Israel, ya. Pada saat itu dia berteriak-teriak kepada bangsa Israel, dia berkata, ayo coba kirimkan 1 orang saja, ya, dari bangsa Israel untuk melawan aku. Kita berhadapan 1 lawan 1. Nanti kalau bangsa Israel menang, maka aku dan seluruh tentara Israel Filistin akan tunduk kepada kalian. Begitu juga sebaliknya.
Kalau aku yang menang melawan bangsa Israel, maka bangsa Israel semua akan menjadi budakku, ya. Anak-anak, melihat postur tubuh yang begitu besar yang dimiliki oleh Goliat, nyali dari tentara-tentara Israel udah ciut, ya, udah kecil. Mereka jadi takut. Waduh, besar sekali orang ini, ya, dan terlihat sangat kuat. Belum lagi perlengkapan-perlengkapannya. Kalau anak-anak melihat baju yang dipakai oleh tentara Goliat ini, ya, beratnya bajunya saja anak-anak, ya, itu Alkitab mencatat sekitar 6.000 sikal, ya. Itu kalau di dalam kilogram kurang lebih sekitar 57 kilogram. Bayangkan anak-anak, ya, bajunya saja seberat itu, ya. Tante tidak mampu mengangkat berat beban sebesar 57 kilo, ya. Tetapi separuhnya pun tante mungkin nggak sanggup, ya. Tetapi ini Goliat bajunya saja, belum perlengkapan lainnya, itu beratnya hampir 60 kilo. Kemudian dari ujung kepala juga lengkap semua. Udah sampai ke kaki, ya. Belum lagi tombaknya. Tombak, mata tombaknya saja itu tertulis sekitar, beratnya mata tombak loh, ya, itu sekitar 7-12 kilo. Jadi memang betul-betul bisa dibayangkan bahwa Goliat ini seorang yang sangat besar dan kuat, ya. Itu sebabnya hati dari tentara-tentara Israel ketika melihat itu menjadi ciut, menjadi takut, dan tidak ada yang berani melawan, anak-anak, ya. Kemudian, ya, tiba-tiba keluarlah Daud, ya. Tiba-tiba keluar Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Dia marah, ya. Daud merasa marah ketika mendengar Goliat menghina bangsa Israel, ya. Dia menghina bangsa Israel, dan Daud, ya, seorang remaja muda yang masih sangat-sangat muda ini, terbakar hatinya, dan dia tidak terima, ya. Dia tidak terima bangsanya dihina, dilecehkan oleh Goliat. Itu sebabnya dia menantang Goliat. Kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-32 dan 33. Berkatalah Daud kepada Saul. Saul itu adalah raja Israel, ya, anak-anak, ya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat, ya. Hambamu ini, Daud, ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, anak-anak, ya, ketika Daud menawarkan diri kepada Raja Saul untuk melawan Goliat, Raja Saul pun sudah bisa memastikan, jangan, ya, jangan, kamu tidak mungkin bisa melawan Goliat yang begitu besar dan sudah sangat berpengalaman. Kamu masih sangat muda, sedangkan dia sejak muda sudah menjadi tentara, sudah menjadi prajurit. Dia sudah sangat hebat, dia sudah sangat berpengalaman. Tidak mungkin kamu bisa mengalahkan dia. Ya, anak-anak, itu yang dikatakan Raja Saul, Raja Israel, bahkan tidak percaya dengan kemampuan Daud, ya. Dan memang secara logika memang tidak mungkin seorang anak kecil melawan Goliat. Tetapi karena Daud terus-menerus membujuk dan memaksa untuk bisa melawan Goliat, akhirnya Raja Saul pun memberikan izin. Dengan catatan bahwa Daud harus memakai baju perang juga. Lah ini tadi, ya, kenapa Daud tidak memakai baju perang? Karena ternyata setelah dipakaikan baju perang, ya, oleh Raja Saul, ternyata bajunya kebesaran, ya, tidak ada yang muat, dan Daud merasa terlalu berat bagi dia. Karena memang Daud itu masih kecil, anak-anak, ya. Sedangkan baju-baju yang dimiliki oleh tentara-tentara Israel pastinya adalah baju-baju dengan ukuran orang dewasa. Itu sebabnya Daud tidak bisa memakai baju perang ini, ya. Dia merasa berat dan tidak bisa berjalan. Dia merasa tidak leluasa. Itu sebabnya dia tidak mau mengenakan baju perang, ya. Dia lepas semua dan dia tampil apa adanya, anak-anak, ya. Tidak ada baju perang yang seperti yang digunakan oleh Goliat. Kemudian anak-anak, setelah itu sebelum dia maju menghadap Goliat, ya, sebelum dia maju menghadap Goliat, dia pergi ke sungai untuk mengambil 5 buah batu. Buat apa, anak-anak, ya, batu, ya? Ini mau perang dengan persenjataan yang lengkap lawannya, ya. Ada pedang, tombak, lembing, perisai dan lain sebagainya. Tetapi Daud justru pergi ke sungai untuk mengambil batu.
Nah, ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakan dia karena terlalu kecil ya, apalagi Goliat. Wah, ini penghinaan ya, mungkin membuat Goliat merasa kok yang dikirim justru anak kecil ya. Sudah gitu dia tidak berpakaian lengkap layaknya orang yang mau berperang. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-42 dan 43 kita akan baca ya 1 Samuel 17 ayat 42 dan 43. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para ilahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Jadi anak-anak, Goliat merasa terhina karena Daud yang seorang gembala, dia datang hanya membawa tongkat gembala ya, dan batu-batu yang tadi diambil ya, tapi tidak terlihat batunya. Itu sebabnya Goliat berkata, "Kamu kira aku ini anjing sehingga kamu datang mendatangi aku dengan tongkat ya, seperti hendak mengusir anjing ketika domba-dombanya diganggu oleh anjing-anjing ya." Kemudian gambar berikutnya, tetapi anak-anak, Daud tetap bersikukuh ya untuk melawan Goliat. Dia tidak gentar sama sekali ya, dia tidak takut sama sekali. Sekalipun dia dihina, diolok, dicemooh ya, diremehkan, tetapi Daud tetap berkata bahwa pasukan Israel itu akan menang melawan Goliat karena Tuhan ada di pihak mereka. Ini ayatnya ya, di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Puji nama Tuhan. Anak-anak, dengan lantang dia berkata ya, Daud berkata kepada orang Filistin, kepada Goliat terutama ya, "Engkau mendatangi aku dengan peralatan yang lengkap, dengan tombak, dengan pedang, dengan lembing, tetapi aku datang kepadamu menantang kamu hanya dengan nama Tuhan yang berkuasa ya, nama Tuhan yang disembah oleh Allah Israel." Anak-anak, Daud kecil ini sangat pemberani sekali. Kemudian apa yang terjadi? Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban ya. Umban itu pengali-ali, ada yang bilang pengali-ali, ada yang bilang umban ya. Ada yang bilang kalau sekarang ini mungkin diistilahkan seperti ketapel ya anak-anak ya. Jadi semacam tali, kemudian ada bagian seperti lembaran kulit kecil begitu ya. Ya, batunya ditaruh di situ, kemudian talinya diputar-putar, kemudian dilepas dan batunya akan melesat. Nah itu ya kemarinnya ya, batunya akan melesat ke arah kemana batu itu diluncurkan. Nah ketika Daud mendatangi Goliat, itu yang dilakukan, dia mengambil batu dan umban, kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai tepat di dahi raksasa Goliat, di mana tidak ada tutup ya. Kalau kepalanya ada penutup ketopong ya, kemudian bajunya di dadanya ada baju zirah yang menutupi badannya, tetapi tepat di bagian dahinya tidak ada tutup, dan itulah batu yang dilemparkan oleh Daud mengenai dahi dari raksasa Goliat. Apa yang terjadi anak-anak? Seketika itu juga batu yang dilemparkan dan melesat mengenai dahi Goliat, anak-anak, membuat Goliat jatuh, tumbang, dan bahkan mati. Luar biasa anak-anak ya. Kalau dipikir secara logika tidak mungkin ya hal ini terjadi, tetapi itulah yang terjadi. Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin ya. Goliat dikalahkan oleh Daud dan bangsa Israel menang. Akhirnya anak-anak, tentara-tentara Filistin ketakutan. Mereka lari ketika melihat jagoannya mati ternyata ya. Melihat jagoannya kalah, melihat pendekar yang mereka bangga-banggakan mati dan dikalahkan oleh Daud. Mereka lari kocar-kacir menyelamatkan diri masing-masing ya. Tentara Filistin tidak ada yang berani. Akhirnya pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Puji nama Tuhan. Itulah kisah dari pertarungan antara Daud dan Goliat. Anak-anak,
kalau dipikir secara logika ya, secara umum aja. Anak-anak kalau melihat ada pertarungan ya, ada pertarungan ini antara seseorang yang besar, kuat, gagah, berani kemudian melawan seorang kecil, kira-kira mana yang menang ya? Seperti Daud dan Goliat ini. Yang satu Goliat besar sekali sampai dibilang raksasa ya. Sedangkan Daud seorang anak kecil. Di depan mata kita sudah bisa menebak ya, bahwa yang menang ya pasti Goliat. Apalagi dia dengan persenjataan yang lengkap. Ada tombak, lembing, ada perisai, ada tameng, ada pedang ya, lengkap. Belum bajunya lagi, baju perang. Sedangkan Daud, dia hanya membawa tongkat, batu, dan umban dengan pakaian seadanya. Sangat sederhana sekali. Ya, mungkin secara logika kita udah pasti bisa menambah lah. Daud juga pasti kalah ya. Mungkin disentil gitu aja udah kalah, dia udah terpental karena saking besarnya Goliat. Tetapi anak-anak, apa yang terjadi? Yang terjadi justru di luar prediksi manusia. Ya, Daud bisa mengalahkan Goliat. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidup Daud ya. Inilah kuncinya ya. Dan Daud mengandalkan Tuhan di dalam setiap yang dia lakukan. Anak-anak tadi perhatikan ayat 45 ya. Ayat 45, ayat yang sangat menggetarkan hati ya. Dia berkata dengan lantang kepada raksasa Goliat, "Kamu mendatangi aku dengan tombak, pedang, lembing dan lain sebagainya. Tetapi aku datang melawan kamu dengan nama Tuhan ya. Aku datang melawan kamu dengan penyertaan Tuhan, dengan pembelaan Tuhan, dan aku mengandalkan Tuhan dalam hidupku." Itu yang dikatakan Daud kepada Goliat. Anak-anak luar biasa. Ini yang menjadi kunci kenapa Daud kecil bisa menang melawan raksasa yang besar. Jadi bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud kuat, bukan karena Daud Daud kuat juga enggak, kecil ya, masih lebih kuat Goliat. Tetapi nyatanya Daud yang menang. Karena apa? Karena kuncinya adalah Daud mengandalkan Tuhan di dalam setiap yang dia lakukan. Dan penyertaan Tuhan ada di dalam hidup Daud ya. Puji nama Tuhan. Anak-anak, kalau anak-anak ya, misalnya dalam sekolah, anak-anak menjadi anak yang pintar boleh enggak? Oh, tentu saja boleh ya. Puji Tuhan ya. Seneng, orang tua seneng, guru sekolah minggu seneng, semua seneng, guru seneng. Wah, anak ini pintar. Boleh enggak berprestasi? Sangat boleh, puji Tuhan ya. Kemudian mungkin berprestasi dalam banyak bidang ya. Ada yang berprestasi dalam hal olahraga, bagus sekali anak-anak. Atau mungkin tante, aku menang lomba musik, wah pinter ya, bisa main musik. Ada talenta untuk bermain musik, bisa digunakan untuk melayani Tuhan juga. Tante, aku berprestasi di sekolah, aku ranking 1 ya, dengan bangga. Boleh nggak anak-anak sukses dan berprestasi? Sangat boleh anak-anak ya. Besok kalau anak-anak sudah besar juga menjadi kaya, menjadi sukses dalam pekerjaan, boleh nggak? Boleh anak-anak ya. Yang tidak boleh adalah ya, yang tidak boleh adalah ketika kita mulai sombong ya. Sombong dengan apa yang sudah kita raih. Dan kemudian anak-anak, kita tidak mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Wah, kenapa aku bisa juara 1? Ya tentu saja karena aku pinter ya. Karena aku rajin belajar, karena aku gigih, karena aku semua aku ya. Tidak ada dia merasa bahwa semua itu adalah karena kemurahan Tuhan. Itu yang tidak boleh anak-anak ya. Merasa sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri, itu yang tidak boleh. Kalau menjadi pintar, menjadi berprestasi, menjadi sukses, itu boleh. Tetapi anak-anak kita harus menyadari bahwa semua yang bisa kita perbuat, semua yang bisa kita dapatkan, itu semata-mata karena Tuhan ya. Karena Tuhan yang menolong kita, menganugerahkan berkatnya untuk kita ya. Dan kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Seperti Daud tadi, sebelum dia berperang ya, dia mengandalkan Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak, mau melakukan apapun, mau belajar, mau sekolah, mau bekerja, andalkan Tuhan.
dalam setiap aspek hidup kita ya anak-anak ya. Kita mau belajar, tante pun belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup tante dan juga dalam hidup anak-anak ya. Jadi anak-anak, kalaupun kita diberkati Tuhan ya, kita banyak berkat ya, kita jadi orang yang sukses, jadi orang yang pinter, tidak ada artinya kalau tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita ya. Bapak Gembala juga sering memberikan nasihatnya dalam pemberitaan firman Tuhan ya, bahwa semua yang kita dapatkan, kita boleh bekerja keras, berusaha keras untuk meraih prestasi, belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh ya, tetapi semua yang kita raih di dunia ini ada batasnya ya, ada mentoknya anak-anak ya, cuma sampai liang kubur. Itu sebabnya semua tidak ada artinya kalau tidak ada Tuhan di dalam hidup kita anak-anak ya. Jadi anak-anak jangan lupa melalui firman Tuhan pada saat sore hari ini adalah kita belajar untuk kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Sebagai pelajar anak-anak ya, andalkan Tuhan ya. Bagi yang mungkin om tante guru sekolah minggu juga yang sudah bekerja, juga andalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, andalkan Tuhan ya anak-anak ya. Sekali lagi, hidup kita tidak ada artinya ya kalau bukan karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Semua yang kita dapat, semua yang bisa kita terima semata-mata karena kemurahan Tuhan, tidak lebih anak-anak ya. Itu sebabnya jangan sombong ya. Anak-anak, kita harus belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Sekali lagi seperti Daud, mengandalkan Tuhan. Dia datang melawan Goliat bukan dengan keperkasaannya, bukan dengan kehebatannya, bukan dengan keberaniannya, bukan dengan kekuatannya apalagi ya, karena dia anak kecil, dia sama sekali belum terlalu kuat untuk itu ya. Tetapi anak-anak ya, Daud datang kepada Goliat, melawan Goliat dan berhasil mengalahkan Goliat karena dia mengandalkan Tuhan dan penyertaan Tuhan ada di dalam hidup Daud. Puji nama Tuhan. Anak-anak, sebagai ayat penutup kita akan membaca di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, anak-anak ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan yang lain, bukan mengandalkan kekuatan, keperkasaan, kekayaan, kecantikan, kegantengan dan lain-lain, bukan. Dan diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, bukan kepada yang lain ya, bukan kepada papa mama. Oh, aku berani ya, aku pasti bisa sukses karena papa mamaku orang yang sukses juga. Belum tentu anak-anak ya. Jangan mengandalkan orang tua ya. Oh, aku pasti pintar, aku pasti bisa meraih juara 1 karena mungkin papa mamaku juga orang yang pintar ya. Pasti aku bisa. Jangan anak-anak, jangan menaruh harapan kepada orang ya. Jangan mengandalkan orang, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya dan menaruh harapannya pada Tuhan. Puji nama Tuhan, anak-anak. Firman Tuhan pada saat sore hari ini sampai di sini ya. Tante berharap kita semua belajar, tante juga belajar di dalam setiap aspek hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Mau melakukan apapun juga, kita mau mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan semua yang kita terima semata-mata karena Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri anak-anak ya. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Anak-anak, tante undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita mau berdoa ya. Kita mau belajar dari seorang Daud yang kecil ya. Dia dengan keadaannya yang sangat sederhana ya. Dia tidak mengandalkan keberadaannya, tetapi dia datang melawan Goliat dengan mengandalkan Tuhan. Anak-anak yang sudah diberkati Tuhan dengan prestasi mungkin, dengan materi mungkin, anak-anak
boleh menikmati itu, tetapi jangan sombong. Demikian pula mungkin dengan anak-anak yang belum diberkati Tuhan ya, jangan merasa kecewa, minder, putus asa ya. Kenapa? Karena Daud yang sederhana pun Tuhan bisa pakai ya untuk menjadi berkat, untuk menjadi kesaksian, untuk bisa mengalahkan Goliat, asal dia mengandalkan Tuhan dan penyertaan Tuhan ada di dalam hidupnya. Puji nama Tuhan. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita akan berdoa ya, Tante akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini. Kami boleh belajar dari seorang Daud yang masih kecil, yang muda, yang sederhana, tidak mampu apa-apa Tuhan. Tetapi Tuhan bisa pakai dia untuk menjadi kesaksian mengalahkan Goliat. Dan Daud menunjukkan kepada dunia bahwa dia menang, dia bisa mengalahkan Goliat bukan karena keperkasaannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatan yang dia miliki, tetapi karena dia mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi pembela bagi dia, Tuhan yang menyertai Daud, Tuhan yang memakai dan menolong Daud ketika Daud berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini. Sebagaimana firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian pula kami rindu, kami boleh senantiasa tetap mengandalkan dan menaruh harapan kami kepada Tuhan dalam setiap aspek hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing dan biarlah boleh berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam sekolah mereka, dalam keseharian mereka, di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian, mereka boleh menjadi berkat sebagai anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak sekolah minggu yang manis, yang memuliakan Tuhan, yang taat dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua orang tua kami. Tuhan tolong, selamatkan mereka semua. Demikian pula kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala juga dan pelayanan. Tuhan pakai, Tuhan urapi senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat sore hari ini. Dan biarlah di hari-hari selanjutnya kami boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan, baik secara offline maupun online. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu dikasih Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.